Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fatihah, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tafsir ayat dakwah. Yang pertama yaitu pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Selanjutnya, macam-macam tafsir. Yang pertama yaitu tafsir bil maksur. Metode penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat lainnya. Penafsiran hadis dengan perkataan sahabat Nabi SAW. Selanjutnya, tafsir isyari. Ialah penafsiran yang beranggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki isyarat atau tanda, di mana tidak seorang pun yang mampu mentakwil kecuali orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tafsir bil arai adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang kepada pemahaman sendiri. Pengambilan kesimpulan didasarkan kepada logika semata. Selanjutnya yaitu metode di dalam ilmu tafsir. Metode dahlili, metode tafsir ijmali, metode mukarin, metode maudhui. Yang pertama yaitu metode dahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara penjelasan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat, per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, ashabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Selanjutnya yaitu metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir dahlili. Selanjutnya yaitu metode maudhui, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran. Ada hubungannya dengan topik ini. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan di akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling berkaitan tersebut. Selanjutnya yaitu takwil. Kata takwil berasal dari kata al-aul yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang berarti tempat kembali, dan akibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur. Secara istilah, takwil berarti memalingkan satu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk takwil. Yang pertama yaitu mengkhususkan lafaz yang umum. Yang kedua membatasi lafaz yang mutlak. Yang ketiga mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi. Selanjutnya yaitu macam-macam takwil. Takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Takwil yang mempunyai relevasi paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Syarat-syarat takwil. Yang pertama yaitu takwil terhadap teks-teks suci Al-Quran tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sembarangan. Yang kedua, makna lafaz mu'awwal adalah termasuk makna yang memang dikandung oleh lafaz itu sendiri dan ditunjukkan dengan satu dilalahnya, baik secara verbal maupun konseptual. Kaidah takwil. Yang pertama yaitu lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Yang kedua, awil atau mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin. Harus berdasarkan kepada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Yang ketiga yaitu yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna atau kebiasaan orang Arab. Yang keempat, adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih.
Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah sahih yang tidak ada takwil. Yang kelima, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya. Karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zahni. Sedangkan nas yang bersifat zahni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Yang keenam yaitu orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid dan memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta memiliki jiwa keilmuan yang telah matang. Yang ketujuh, jika takwil dengan qiyas, maka hendaklah menggunakan qiyas jali menurut ulama Syafi'iyah. Yang kedelapan, dalam mengalihkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lughawi, urf, dan syar'i, juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Persamaan, ketiganya, menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Perbedaannya yaitu tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang terdapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya tanpa memberikan penjelasan arti, kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan isi kandungannya. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Kitab Tarifatnya menyatakan tentang hubungan tafsir dan takwil sebagai berikut. Takwil secara asalnya bermakna kembali, namun secara syara ia bermakna memalingkan lafaz dari maknanya yang dohir kepada makna yang mungkin terkandung di dalamnya apabila makna yang mungkin itu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Contohnya seperti firman Allah SWT, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Al-Anbiya 95. Apabila yang dimaksudkan di situ adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud di situ adalah mengeluarkan orang yang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah takwil. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa takwil lebih dalam dari tafsir. Dan tafsir itu berdasarkan kepada makna dohir, lafaz, tarfiyah ayat-ayat Al-Quran. Fungsi tafsir. Alat atau sarana memahami Al-Quran, pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi Korea, Taibah, dan Baladan Aminan. Berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai tafsiran yang benar dan baik. Menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan menyesatkan. Fungsi takwil untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang memiliki lafaz ayat dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Fungsi terjemah, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Hikmah mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Memperjelas makna Al-Quran, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran, lebih teliti mengartikan Al-Quran, agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika sudah memahami tulisan Al-Quran, serta terjemahannya akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.